Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah bini'matihi tatimmus salihat. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ila yaumil ma'ad. Wa ba'd, sahabat Ruhama Al-Fajar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, kembali lagi kita bersama memahami makna-makna ayat Allah Subhanahu wa ta'ala, kemudian menghayati, memaknai semua hal yang disampaikan oleh Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana juga Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Wa ma atakumur rasulu fakhudhuh." Apapun yang telah Allah datangkan kepada kita, kepada semua umat muslim di seluruh dunia ini, maka ambillah bagian daripada apa yang disampaikan itu. Itu juga sebagai kemudian wasilah kita bersama mendapatkan keselamatan, mendapatkan keberkahan, juga akan mendapatkan keberuntungan, najah wa falah fid dunya hatta al-akhirah. Amin ya rabbal alamin. Kita sambung kembali sebuah nasihat mulia yang disampaikan oleh sahabat yang mulia, yakni Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu wa ardhah. Kita sampai kepada poin yang ketiga. Abu Bakar As-Siddiq mengatakan dalam makalah yang ketiga ini, beliau qala faqrun daimun ma'a zuhdun hadirun. Inilah poin yang disampaikan oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, yang beliau mengatakan kembali, kita ingat kembali, hal ini akan membuat seseorang jika melakukan hal yang disampaikan oleh sahabat Abu Bakar As-Siddiq ini adalah dia akan diselamatkan dari kebinasaan, dari kehancuran, dari kerusakan dan berbagai macam musibah. Bahkan dia juga akan mendapatkan derajat muqarrabin, orang yang dekat di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan dia juga akan mendapatkan derajat orang-orang yang bertakwa. Dan yang ketiga ini adalah faqrun daimun ma'hu zuhdun hadirun. Maknanya apa, sahabat Ruhama Al-Fajar yang diberkahi Allah Subhanahu wa taala? Yaitu kefakiran yang terus-menerus, bersama dengan kefakiran itu adanya zuhdun hadirun, zuhud yang selalu ada mendampingi kefakiran itu. Sahabat Ruhama Al-Fajar rahimani wa rahimakumullah, mungkin jika kita mendengarkan perkataan ini, yang terfikir ketika ada kata fakrun, yaitu fakir, kita selalu memaknainya dengan kemiskinan. Akan tetapi kefakiran itu sebenarnya bisa kita maknai dari perspektif zahir, bisa dimaknai dengan perspektif batin, atau juga bisa secara zahir, bisa secara maknawi. Nah, secara zahir bisa saja kita maknai bahwa faqrun daimun, seseorang ini memang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, yang mana rezeki itu memang tercatat di Lauhil Mahfuz. Manusia dari mulai lahir sampai mati, misalnya orang itu tercatat dari mulai lahir sampai wafat dalam keadaan fakir, kekurangan tentunya. Kemudian orang tersebut ini ma'hu zuhdun hadirun, seseorang ini memiliki sifat zuhud. Zuhud itu timbul karena seseorang qanaah, karena seseorang mengetahui hakikat rizki Allah Subhanahu wa ta'ala. Juga zuhud ini muncul karena buah daripada kesabaran seseorang. Zuhud ini juga merupakan buah dari tawakalnya seseorang kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, orang tadi itu tercatat sebagai orang yang fakir selama sepanjang hidupnya, kemudian dengan karunia Allah Subhanahu wa ta'ala hatinya diberikan sifat zuhud oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan inilah sebuah sifat, sebuah perangai yang nantinya akan membuat seseorang itu beruntung
di dunia dan di akhirat. Bahkan akan mendapatkan derajat muqarrabin di sisi Allah Subhanahu wa taala dan memperoleh kedudukan orang yang bertakwa. Itu makna yang pertama. Adapun makna yang kedua, bahwa faqrun daimun ma'hu zuhdun hadirun, itu fakirnya dia adalah merasa senantiasa butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Bisa saja di hadapannya ada harta yang begitu banyak, bisa saja di tabungannya penuh dengan rupiah, bisa saja rumahnya besar dan kemudian hartanya melimpah, fasilitasnya begitu mewah, akan tetapi dirinya senantiasa faqrun daimun, senantiasa membutuhkan hajatnya besar kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga dia dalam hidupnya merasa fuqara indallah. Dia merasa dirinya menjadi orang yang semiskin-miskinnya, menjadi orang yang sangat memiliki kebutuhan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan kemudian berangkat dari situ tentunya kekayaan, fasilitas, kemudian tabungan, kemudian apapun yang ada di hadapannya menjadikan dirinya wasilah, menjadikan hal tersebut wasilah bagi dirinya untuk taqarrub kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga secara tidak langsung faqrun yang bermakna ini juga sekaligus sudah zuhdun hadirun. Hartanya melimpah ruah, tapi dia senantiasa memiliki sikap, memiliki sifat, memiliki karakter yang senantiasa membutuhkan kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga dirinya itu zuhud dengan cara apa? Dengan cara tidak bergantung kepada dunia yang ada di hadapannya. Dia berbuat baik kepada orang banyak, dia menyedekahkan hartanya, dia memberikan kepada orang yang membutuhkan, dia tidak pernah menolak orang yang meminta kepadanya, sehingga dirinya zuhud terhadap apa yang ada dirinya. Ini juga sesuai dengan sebagaimana dikatakan oleh para ulama bahwa janganlah engkau jadikan dunia itu di hatimu, tapi letakkan dunia itu ada di tanganmu, sehingga tidak ada rasa memiliki, tidak ada merasa ghaniyun dalam dirinya, tidak ada merasa kaya dalam dirinya. Dia senantiasa fakir di hadapan Allah Subhanahu wa taala, kekayaannya ditasarufkan untuk menuju menitih jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Terakhir kita tutup, ada sebagian hukama ahli hikmah mengatakan istighna'ukum 'anis syai' khairun min istighnaikum bih. Ini juga sering dikatakan oleh guru-guru kita di ulama Nusantara ini. Merasa cukupmu dari sesuatu itu lebih baik daripada merasa cukupmu dengan sebab sesuatu itu. Maknanya adalah, secara sederhana kita maknai, kalau engkau sudah tenang bersama dengan sesuatu yang kecil, maka jangan menunggu sesuatu yang besar baru dirimu merasa tenang. Bahkan jika kita maknai lebih tinggi lagi, jika dirimu sudah tenang bersama dengan Allah Subhanahu wa taala, janganlah engkau ubah ketenangan itu bersama Allah harus dengan datangnya fasilitas, datangnya harta, barulah engkau merasa tenang. Itulah mungkin yang dapat kami sampaikan. Semoga kita dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala memiliki zahir yang memang fakir, memiliki batin yang fakir. Fakirnya itu butuh kita, hajat kita kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga hidup kita senantiasa dalam kezuhudan, senantiasa dalam tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, dan tidak bergantung kepada tidak bergantung kepada sesuatu yang hanya bersifat duniawi saja. Hadza minna wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.